Cek 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 yo, what's up yeah, well to the well. Wait a minute. Oh yo, what's up Uncle Brang. Wait, sudah ready ya, siap. Sebentar, saya mau well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di Taring Cetak Taring Podcast, Taringcast ya. Nah, kita nggak lama-lama jadi langsung aja. Sebentar, ternyata saya belum pakai headset. Halo, tes. Halo, Nah, sudah ada suaranya. Suara saya jelas nggak? Om jelas, nggak? jelas. Om Breng? Jelas. Nah, jadi saya nyebutnya Mas atau Mang ini. Mang Mas. Mang Mas. Mas aja lah, karena orang Jawa asli. Walaupun di Bandung, dia sudah lama ya. Oke, teman-teman. Mas Mang Rangga dan Om Breng ini sebelumnya tahu nggak Taringcast teh apa? Ringkes. Tidak tahu ya. Cetak Saring Podcast. Kamu pura-pura tidak tahu, biar saya yang jelasin. Ya, jadi Taringcast ini teman-teman adalah singkatan dari Cetak Saring Podcast. Ya, jadi tapi ini kita akan dibatasi hanya 1 jam. Nah, 1 jam ini kita akan langsung aja benar-benar ngomongin tentang sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti ini kita akan upload di YouTube. Gitu. Aman ya Om Rangga? Aman. Ya, aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sekali Om Rangga dan Mas Breng sudah mau hadir di ngobrol-ngobrol santai kita di Taringcast edisi yang ketiga lah ini, baru ketiga. Jadi kita insya Allah akan live terus di rutin di Kamis dan Minggu. Nah, jadi sebelumnya teman-teman saya mau perkenalkan dulu siapa sih Om Rangga dan siapa sih Om Breng gitu ya. Nah, jadi gini ceritanya, Mang Rangga. Jadi beberapa hari yang lalu teh Om Breng teh bertanya tentang digital, gimana ngeliatin beliau teh video DTG ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Nuhun. Nah, tuh kalau Mas berarti bahasa Jawa ente jadi switch ke Jawa dulu. Oh iya ya. G. Yeah. G Kang Kiri. Nah, gitu kan. Nah, jadi kayaknya menurut saya tuh saya menjawab, tapi menjawabnya sekapasitas saya. Tapi alangkah kayaknya bagus juga nih kalau langsung kita ngobrol langsung ke orang yang memang bergelut memang langsung di digital gitu kan. Kalau saya ya masih maklun-maklun lah gitu lah. Ya. Nah, mungkin itu sejarahnya kenapa kita bikin podcast sekarang nih. Nah, sekarang kita mendingan perkenalkan dulu masing-masing adalah silakan dari Om Breng dulu deh. Yang jauh dulu. Silakan perkenalkan. Boleh. Eh, saya dari Pasuruan, Kang Kiri. Saya dari Pasuruan, Jawa Timur. Oke. Iya. Jadi dulu saya ini mungkin disebutnya teh apa ya? Calo mungkin ya. Saya dulu iya suka maklun-maklun gitu. Nah, terus beberapa momen itu saya dimarah-marahin klien gara-gara
si vendor saya suka telat deadline gitu, Mas Gary. Akhirnya Hmm. saya buka workshop sendiri, udah jalan mungkin setahunan ini ya. Kalau kalau di Mas, Pasuruan setahunan ini. sorry Mas, jenengan bisa on cam nggak Mas? Soalnya kalau nggak on cam, ini jadi hitam di itunya di rekamannya. On cam lah. Loh, caranya gimana ya? Saya belum pernah ini ya. Belum pernah, tinggal diklik ya, weh. Weh, so, klik, Diklik. ada itunya, ada Oh, gambar. astagfirullah. Coba. Soalnya ini pas di rekaman live-nya itu display si apa di foto picture itu nggak akan ada, hitam aja. Ini Coba. pengaturan gambar kamera Nah, nggak bisa diklik ya? coba jenengan kulik dulu, kita akan ke Om Rangga dulu. Om Rangga, silakan Siap, Om siap. Rangga perkenalkan diri Om Rangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin, saya Rangga, ownernya Origami Industri. Jadi saya tuh awalnya dulu tuh sama maklun ke orang. Karena kalau maklun tuh sebenarnya sih kelemahannya kita nggak bisa leluasa gitu. Hmm. Nah, terus ngeberaniin buka sablon manual awalnya. Oke. Ya, itu tuh modalnya sekitar 50 juta langsung tanpa nggak tahu gimana caranya. Oke. Saudara tuh nekat banget gitu. Karena suka aja ngelihat temen ya, dia buka sablon manual kok kayak seru ya. Padahal kan nggak segampang itu kan. Jadi harus banyak teknik yang tahu. Jadi langsung ngemodal beli alat. Udah beli alat, ternyata pas ada orderan, cuman 2 lusin kalau nggak salah. Itu dari maghrib sampai jam 6 pagi, cuman 1 baju. Keren. Eh, Itu benar-benar udah di pasrah dibalikin lagi. pasrah. Oke. Pokoknya uangnya balikin aja. Jadi udah mikir, wah ini kalau lama-lama kayak gini, kayaknya harus dijual, jual aja. Jadi semua alat sablon manual dijual murah semua. Hmm. Terus waktu itu ada launching ini DTF ya. Nah, Oh, oke. karena waktu itu mesin kecil harganya nggak terlalu mahal, ya udahlah beli aja sambil ngumpul-ngumpulin biar ada pemasukan gitu. Oke. Di DTF ternyata gali lebih dalam lagi, jadi fokusnya di raster. Direster. Iya. Oh, oke. Jadi sampai sekarang ini semua full DTF ya di saya. Ya, Nah, lokasinya di mana, Bang Rangga? saya di Majalengka. Di Majalengka, guys ya. Nah, Mas Breng, udah bisa belum? Belum ini Bang Gary, gimana ya Ya udah, wis lah, caranya? langsung aja, nggak usah, nggak apa-apa. Siap, siap. Nah, lanjut, Mas Breng sendiri dari Pasuruan tadi kan, silakan lanjut. Sekarang profesinya tuh apa dan lagi ingin apa? Perkenalan Ya, deh, ya. saya ngerjain ini sih sablon manual, baru-baru ngambil meja juga dari Mas Bolek gitu. Hmm. Kalau sebelumnya saya ini maklun-maklun gitu sambil kerja di pabrik Bang Gary. Oke, siap. Terus kemudian saya resign, sekarang Hmm. nyablon sendiri. Tapi untuk disclaimernya, saya dulu dari 2015 sampai COVID itu teh ikut orang nyablon di Bandung gitu, kuli sablon Oke. saya teh. Dan sekarang buka sablon sendiri, Mas ya? Nah, ya jadi karena apa ya, pingin maju gitu terus saya buka sendiri. Nah, Sendiri. Oke. itu juga saya cuma tahu ilmunya,
tapi belum seberapa juga sih. Tapi saya basicnya bukan orang yang punya tabungan gitu, Kang Geri. Jadi saya nggak bisa ini uang lah, nggak bisa nyimpen uang gitu. Hmm. Jadi saya presentasi eh, ide bisnis ini ke orang gitu untuk menjadi investor. Jadi kita sharing Nah, income gitu. oke. Nah, terus kemudian gini Kang Geri, maaf ini boleh langsung mulai masuk ke topiknya nggak ini? Sebentar, host ini yang menentukan. Oh siap siap. Jadi sesi pertama Maaf, perkenalan maaf. dulu. Bentar nih, sudah ada Oh nih ya ya. jagoannya di sini. Bentar, Oh siap perkenalan siap. sip. Nah, Ampun. nah Ya ya gitu ya. teman-teman ya. Jadi terima kasih yang sudah datang. Ini tadi baru tahap perkenalan. Kita perkenalan singkat aja. Karena kalau kalau bercerita kayaknya nggak akan cukup waktunya. Nah kita akan di part-part. Nah sekarang ini kita akan bahas ini teman-teman. Bahas tentang eh, sebenarnya klasik dan sering ditanyakan. eh, Gimana sih tentang fenomena digital print ini. Nah, mungkin ini kita akan dimulai dari pertanyaan Mas Breng yang ke saya. Silakan Mas Breng, mau buka. Nah, sekarang silakan buka, mau bertanya Ya. silakan. Ini Nah, kebetulan kita ada dua nih, ada dari saya mewakili sebelum manual, Mas Breng juga manual. Nah, Om Rangga ini adalah digital ya, jadi kita dapat dua-duanya insight ya. Silakan, Mas Breng. ya ya. Eh, Mas Rangga, jadi gini Mas, saya kan kita nggak bisa apa ya memungkiri COVID dulu kita eh, nggak mungkin ini ke Indonesia akhirnya masuk juga itu barang. Nah kemarin beberapa hari yang lalu saya lihat eh, di Cina itu udah ada mesin cetak yang wah ini udah kayak plastas ini kayak kalau dilihat itu udah kayak plastas ini tapi nggak repot nyeting film, upload screen segala macam bahkan dia bisa mencetak itu 4 detik kalau nggak salah untuk 4 ukuran detik. A3 itu. Iya 4 detik itu boom gitu di kepala saya itu langsung boom waduh ini kalau saya presentasikan ke investor gitu ini bisa bisa jadi barang baru yang cukup ganas dan berbahaya ini untuk industri ini gitu. Hmm. Nah kalau dimainin di live TikTok kayak gini terus kita nerima order berapa jam langsung kita siap kirim wah gak kebayang sih itu jadi raja gitu maksud saya apakah itu mungkin potensi untuk seperti itu. Nah, gimana Mas Rangga nih dengan fenomena yang sekarang? Ya memang sih kalau nggak salah itu DTG ya, Mas ya, bukan DTF ya. Iya Karena DTG. karena kemarin Kalau ini, DTF saya masih lebih pede sih. Kalau DTF saya masih lebih pede nah, manual. nah ini seru nih tim manual. Ini sedangkan tim DTF sama tim manual. Nah, kita yang ini dulu. Jadi kemarin itu aku juga teman saya ke Cina, ya lihat langsung kebanyakan justru malah DTG, Mas. Itu DTG dan DTG-nya memang canggih-canggih. Nah, pertanyaan tadi, gimana menurut pandangan Mas Rangga sendiri yang sekarang sedang bermain eh, di digital ya? Karena sebelumnya juga punya background manual. Nah, gimana nih, Mas Rangga silakan. Kalau kita terus mikirin ya perkembangan, kita bakalan repot terus. Soalnya gini, kalau kita ngambil profesi usaha, usaha kan itu taruhan ya, Hmm. bener nggak? Taruhan. Gimana tuh taruhan maksudnya? Kalau usaha itu kalau kita nggak kerja nggak dapat duit, kalau kita kerja ya dapat duit ya. Itu kan Oke. taruhan, bener nggak? Ya, Nah, ya, ya, ya. Iya ya. jadi kalau misalkan kita mikirnya, waduh,
ini perkembangan teknologi makin ke sini makin Ah, gila nih. Kalau nah, kita terus fokus ke sana, kita hmm, lama kelamaan usaha kita tuh nggak pede. Malahan nah, tambah ke sini makin kacau gitu. Jadi kalau jalan keluarnya intinya kita terus inovasi aja, fokus. Kalau misalkan kita di bidang, misalkan kalau saya ya DTF, ya udah kita fokus di DTF, gimana caranya biar DTF sendiri itu bisa narik orang gitu. dengan pesonanya DTF sendiri Ya. ya. Intinya yang paling susah dari suatu vendor itu, kalau vendor tuh nggak ada positioning. Nah, oke. Menarik ini. Jadi gimana tuh? Maksudnya positioning seperti apa? Positioning tuh istilahnya ciri khas. Heeh. Itu yang paling Contohnya, sulit dicari itu. contoh kayak gimana? Kalau misalkan nih saya aja sendiri, Oh iya, siap. ya. Kalau saya kan DTF, Mm, jadi kalau saya tuh ngambilnya gini, saya gaul sama orang manual, sama sablon apa aja. Kalau misalnya manual atau misalkan DTG gitu. mm, Jadi kan ada orang yang bilang kalau DTF itu jelek, mm. terus kayak stiker. Sebagian orang. Iya, mungkin kebanyakan kali. Saya belum pernah itu sih, tapi kan Ya, sebagian. Tergantung oh, negaranya. iya, tapi emang benar sih, kebanyakan orang ngeklaim gitu DTF tuh kayak gini, ya jelek pokoknya. Kalau saya sendiri sebagai vendor DTF itu ngakui kalau DTF itu jelek, Mengakui kalau DTF itu jelek. ya mengakui lebih jauh dari sablon manual gitu, dari kualitasnya gitu. Cuman pertama saya ngakui kalau usaha DTF itu jelek, tapi kita tuh harus perbaiki kelemahan. Karena kalau di DTF karena jelek, tapi kita harus perbaiki gimana caranya biar nggak jelek gitu. Bentar. Ini DTF secara keseluruhan atau DTF sebelum Om Rangga menemukan positioning itu? Ya, sebelum. Sebelum ya. Iya. Jadi kan Ah, jadi kan gini, saya buka DTF, eh, citra DTF tuh kan udah jelek ya. ya, Ya. ya. Karena Makanya sekarang udah. makanya sekarang tuh DTF tuh dibuat gimmick kayak digital plastisol atau apalah. Nah, itu nanti kan saya bahas. Ada yang ini terakhir itu nanti itu ada. Oh iya, iya. Oke, Pokoknya terus intinya DTF banyak gimmick biar konsumen tuh tertarik. Tapi menurut saya kebanyakan gimmick malah ngejatuhin nama DTF sendiri. benar bisa. Nah, nah di situ saya tuh apa ya? eh, Orang pendapat kayak gitu tuh, wah ini DTF tuh makin jelek, harganya bersaing, Mm, makin hancur, gini-gini. Nah, saya sendiri, gimana caranya DTF saya sendiri, harga tetap, tapi kualitas masih naik. ah, Makanya saya terus survei, saya terus ngulik, malahan sampai 200 meter saya ngulik gimana caranya DTF saya biar beda gitu. eh, Terus perbanyakin nonton YouTube orang luar, mm, karena gini, kenapa orang luar? Kita tuh target tuh yang pertama tuh orang Indonesia. mm. Nah, kita kalau misalkan ada ilmu dari orang luar, jadi terasa asing kalau misalkan, wah ini beda nih. Nah itu. Itulah brand positioning. Ya. Nah nanti akhirnya kalau misalkan kita terus survei, banyak nonton YouTube tentang misalkan DTF gitu, nanti bakalan ketemu di mana sih jati diri brand kita tuh di mana gitu. Hmm, Jadilah spesialis. spesialis. Nah, spesialis bukan generalis ya, berarti ya. Nah, spesialis.
Oh ini juga ada Made Custom saya lihat konten-kontennya DTF juga beliau keren-keren ya. Keren. Halo Made Custom. Nah, eh, berkaitan dengan tadi pertanyaan dari Uncle Brang, nice Uncle Brang. Anggapnya sudah terjawab belum sih? Tadi kan Eh, nanyanya apakah akan ya terjadi gitu ya. belum ini sih Kang Gary, belum apa ya, Tepat. konteksnya itu belum kena kalau yang saya tanyain gitu. Coba makanya kan aku ini tapi jadi insight juga yang tadi ya. Jadi insight juga. Ya, kalau jadi insight iya Jadi pasti. insight oke. Nah, sekarang berarti kan apa yang mungkin dinilai diulang lagi apa yang masih eh, mungkin teman-teman yang di bawah juga boleh kasih pendapat. Gimana Mas Uncle Brand? Jadi kalau saya itu lebih ke gimana ya bahasanya, strategi bisnisnya ketika Hmm, dia sudah masuk ke sini gitu. Jadi eh, kalau tanggapannya tadi kan brand positioning ya. Kalau brand positioning itu lebih ke eh, kita nyamannya di mana nih kan gitu. hmm, Terus kita membuat diferensiasi dari produk-produk lain itu kan termasuk dari brand positioning. Tapi kalau yang saya tanyain itu ketika potensi itu kembali lagi tadi COVID ya. COVID kan pada akhirnya masuk ke sini juga. Begitupun DTF, DTG itu hmm, pada akhirnya akan masuk ke sini juga. hmm, Nah, ketika di sana itu sudah ada pembaruan atau pengkinian produk yang lebih goks gitu, lebih hmm, secara kualitas dia bisa bertarung dengan hmm, manual gitu. hmm, Kalau kita nggak mengikuti itu kan kita akan tertinggal gitu. hmm, Nah, seandainya kita mengikuti itu, nah itu potensinya seperti apa gitu. Mungkin nggak ini nanti datang ke sini terus hmm, seandainya kalau kita duluan, kalau orang lain yang duluan itu bisa menjadi monster yang hmm. melahap industri-industri kecil kita ini Karena gitu. Nah, pionir dan itu 4 detik katanya, 4 detik langsung iya, beres. Hmm. iya. Dengan Jadi, kualitas yang eh segila itu gitu. nah, Yang paling terkini loh ya, yang paling terkini itu bisa wah melebihi DTF jauh sih dia ini loh hmm. kayak plastis itu dilihat itu si serat kain itu kelihatan tapi warnanya segitu tajamnya gitu. Nah, jadi pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya kalau nanti semisal Itu datang. ada pertanyaan pertama, ada nggak kemungkinan dia akan masuk ke sini seandainya Hmm, ada pemodal besar gitu hmm. yang tahu potensi ini terus kemudian Ya, masuk ke sini terus bagaimana kalau jadilah. eh, kita yang jadi pionirnya itu gimana? Kira-kira. Ah, oke. Jadi mungkin boleh saya simpulkan dulu ya. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah posisi kita yang masih manual gitu ya? Gitu ya, Mas ya? Ya, Dengan manual atau DTF lah ya sekarang dengan kedatangan mesin yang lebih canggih ya, dari DTF gitu ya. Nah, kita bagaimana gitu kan ya, ya. Dan yang kedua, apakah mungkin kita ada mesin itu tuh kita beli gitu ya. Dan kalau kita beli bagaimana cara ininya gitu Mas ya? Atau bukan Mas? ya. Berpotensi nggak dia bisa masuk ke sini kalau kita Oke. yang pionirnya gitu. Oke, sip. Ya gimana Mas Rangga? Sebelum saya jelasin, gini, Mm. sebelumnya nyangka nggak DTF bakal datang ke Indonesia? Awal-awal. Oh, kan, tidak kan kemarin pas Covid kan enggak tiba-tiba ada gitu kan. Nah, itu kan posisinya sama aja. Kayak sekarang misalkan ada mesin baru nih, yang lebih Nah, canggih lagi, itu kan sama nah, aja waktu dulu DTF
tiba-tiba datang ke Indonesia, Nah, orang manual kan kaget juga kan, wah gila ya. ada mesin yang bisa banyak warna, di print doang, terus cuman di press, kan itu sebuah apa ya, sebuah tekanan kan, Ah, di boomingnya banget kan, tapi benar. Iya. kesini DTF mulai turun gini-gini karena emang kalau yang namanya mesin kan pasti ada kelemahannya. Jadi kalau misalkan kita berpotensi ke sini, ya pastilah apa mesin-mesin orang luar tuh dibanding kita tuh udah kemana gitu. Lihat-lihat. Karena orang luar tuh mikirnya gini, gimana caranya nyablon tapi nggak ribet gitu. Ah, Tapi kita sebagai orang Indonesia memakai, kita hanya mikirin ketakutan mesin yang semakin sini semakin maju gitu. Kalau kita emang dapat, kalau potensi pasti ke sini pasti ada investor misalkan yang beli, ini belum ada di sini pasti. pasti. Tapi kita menghadapinya ya kalau misalkan kita penasaran dengan mesin itu ya belilah, maksudnya beli kalau ada ya kan, beli. Beli Mas. Iya, karena Kalau ada itu. sebenarnya kalau kita fokus di satu bidang, kita mendalami, konsumen juga meskipun agak melenceng misalkan ke yang lain, tapi dia pasti baik lagi karena kenyamanan tuh susah didapat. Nah, Kalau saya kan buktinya gini, saya sebagai DTF kan banyak banget tekanan kan, dari harga, wah ya. gila kan, terus dari kualitas, orang udah kecap jelek lah DTF ini. Cuman saya mikir tuh kelemahan itu dijadiin peluang gitu. Kelemahan itu dijadiin peluang. Ya, jadi kelemahan DTF tuh gimana jadi caranya biar jadi kelebihan. Makanya terus survei dan akhirnya nemu teknik yang orang belum tahu. Itu kan kalau vendor saya kan tekniknya DTF stokastik. Mantap. Pasti. Jadi itu kalau sablon manual pasti tahu sebagian sih. Bagian ya. Saya yang belum. Coba gimana itu? Jadi DTF stokastik tuh dotnya tuh berantakan, nggak rapi gitu. Dia raster tapi tekniknya tuh si dotnya tuh nggak rapi, jadi berantakan kemana-mana gitu. Terus ukurannya nggak sama. Nah itu kan teknik itu belum ada. Nah itu sebagai kunci vendor saya. Jadi dari beli mesin awal sampai sekarang harga DTF saya sama, nggak turun. Karena udah punya positioning itu. Jadi kalau misalkan ada mesin apapun yang datang misalkan, tapi kita udah dapat positioning, dapatnya hati konsumen, gak lari. Yes. Karena ini adalah bisnis ya. Bisnis Iya. itu banyak faktornya, bener nggak? Karena gini, usaha, namanya juga usaha, harus berusaha. Namanya harus berusaha. Iya. Mas Rangga ini Korea ini. Mas Rangga ini benar-benar Korea. Iya dong. Nih, gimana maksudnya ya? Menarik juga nih. Usaha itu harus berusaha. Kalau misalkan takut, gak mau berusaha, ya udah jangan usaha gitu. Namanya juga berusahanya. Iya, Kalau makanya. nggak mau usaha ya udah, jangan usaha. Oke. Nah, jadi posisinya sama ketika kemarin si DTF belum datang ke sini, ya.
Iya, Dan menurut Mas Rangga tadi itu setiap mesin yang datang pasti ada kekurangan gitu ya. iya, Nah, gitu. Dan kekurangan itulah yang menjadikan untuk peluang. Ini berarti ini berarti eh, berlaku untuk bukan DTF aja, bener kan? iya. Karena kan, Semua pun sama. iya, karena kan kebanyakan orang kekurangan usaha kita tuh sebagai beban, salah tuh. Kekurangan usaha Ah, kita tuh kebanyakan sebagai beban. Aduh, ini hasil saya kayak gini, aduh gimana, beban kan, banyak nah, pikiran kan. Bukannya memperbaiki atau mencari jalan keluar kayak gimana. Dan akhirnya buntu, ya udah seadanya. nah, harusnya Alasan bagaimana? untuk kalah ya. Harusnya bagaimana? Kekurangan usaha itu sebagai beban harusnya sebagai apa? Sebagai peluang buat Peluang. kita lebih naik lagi. Nah, begitu. Ada yang mau ditambahkan lagi nggak, Mas Rangga? Cukup dulu. Cukup dulu. Cukup dulu. Mas Breng, bagaimana nih, Mas Breng? Tanggapannya. Ini lebih ke insight lagi sih ya kalau saya sih ya. Jadi Nah, Mas Rangga ini benar-benar dia mentalnya itu ya nggak ada lawan itu, mentalnya, secara mentalnya itu memang ini. Cuma kalau eh, tadi saya sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada rasa takut atau gimana-gimana ke teknologi baru yang DTG dari China itu. Tapi saya itu lebih justru saya lebih tertarik ketika wah, ini kalau kita bisa dapat investor ini bisa peluangnya segitu bisa. gedenya gitu. Hmm. Iya, cuma cuma kevalitan produk itu kita kan hanya tahu dari medsos gitu ya. Apakah dia benar-benar sevalid itu secara kualitas, secara HPP kita juga belum tahu. Ah, Nah, itu sebenarnya seawam itu aja sih atas produk itu. Soalnya kalau saya itu selalu pengen tahu yang baru gara-gara kalau terlalu kaku di produk saya sendiri, saya melihat kayak Nokia, kayak BlackBerry akhirnya tenggelam mereka karena nah, Android gitu. Nah, makanya saya wah pengen tahu lebih banyak gitu, lebih ke sana. Pengen tahu lebih banyak perihal potensi, perihal termasuk HPP segala macam. nah, artinya gini, berarti Mas juga punya pandangan sendiri dong tentang itu. Misal aja, kalau itu mesin itu datang dan investornya ada, kira-kira Mas itu bakalan bagaimana? Menurut Mas sendiri, kan punya pandangan sendiri nih, ya kan? Pasti pasti saya ini sih, saya benar-benar apa ya istilahnya ulik gitu. Untuk potensi bisnisnya pasti saya ulik dan Ah, investor itu ada pasti saya mainin sih itu. ah, ya, yaitu izin motong. Ini lagi bahas mesin apa? Nah, ini lagi bahas teman-teman yang baru gabung. Ini lagi bahas jadi ada tentang ada mesin yang lebih canggih nanti dari TG akankah masuk ke sini? Kalau masuk ke sini bagaimana penanggulangannya gitu? Apakah kita harus ikut juga atau gimana? Nah ini kita lagi bahas. Nah berarti ini menurut saya agak sedikit berbeda ya. Apa si kalau di Mas Rangga POV-nya. ini POV-nya. Kalau Mas Rangga berarti kan walaupun ada mesin pun tetap akan ada masalah itu dan ada peluang gitu ya. Tapi Iya. yang dibenahi itu mindsetnya dulu kita benahin gitu kan. Nah itu Nah, iya kalau benar. kalau dari Mas Breng sendiri berarti kan ini ada yang baru. Apakah kita ya kita harus berubah terus kan karena harus mengikuti zaman gitu ya.
Nah, berarti sekarang masuk ke Mas Rangga sendiri, Mas Rangga, penanggapan Mas Rangga. Kira-kira nih, kalau misalkan ada investor dia nih, terus diambil kayak tadi kan, ini apa yang harus dilakukan sama Mas Breng ini gitu. Kalau di segi Mas Rangga lah. Kalau kalau misalkan mesin itu datang, terus misalkan ada investor, kan Uncle Breng itu belum tahu gimana mesin itu kinerjanya gimana kan, belum tahu kan. Kalau kita misalkan nekat, pasti langsung beli kan, tanpa nggak tahu gimana prosesnya, caranya gimana. Jadi yang paling penting itu survei, Oke. survei Nah, maksud saya itu. cari tahu dulu. Karena eh, kenapa bilang kayak gini? Karena ngalamin kayak saya nih. Ya. Saya nggak tahu kan ilmu Nah, deteksi, ilmu sablon manual tuh nggak tahu, tapi modal punya gitu. 50 juta. Iya, dikira itu gampang, terus dengan ada uang terus beli eh, mesin yang canggih terus beli, tapi ilmu nggak ada, itu sama aja bohong ya. Kita Nah, Iya, iya. jual mesin itu kan. Nah, hmm, jadi yang intinya sebelum kita misalkan nyoba, kita survei dulu benar-benar pahami. Kalau emang kita udah pede, oke lah, baru beli. Tapi kalau kita udah beli, harus gimana caranya itu mesin jangan sampai Produktif. berfungsi banget, maksudnya kita naikin gitu, kita kembangin gitu. Jangan sampai kita ada mesin beli terus nganggur gitu. tapi Mas Rangga, bentar dulu. Saya potong dulu sebentar ya. Ya. Ini ada menarik nih. Kan ini masalah survei tadi kan, survei ya. Kan kalau mau beli disurvei dulu. Nah, bagaimana kita mau menyurvei apa yang kita survei? Kan sedangkan kalau Mas Rangga sendiri nyemplung dulu, baru pas dilihat, aduh ternyata nggak kayak gini ternyata ya. Nah, bisa nggak sih kita sebelum beli itu bisa apa yang harus kita siapkan survei itu kayak gimana lebih detailnya? Jadi Bisa kan nggak? Misalkan kita kayak Mas Rangga Punten, Mas Rangga punya duit 50 juta kemarin ya, itu kan langsung beli dan ternyata ih kayak gini. Nah, bisa nggak misalkan kita punya 50 juta dulu, terus kita survei dulu. Nah, apa yang harus disurvei? Jadi sebelum uang keluar. kalau mesin datang ke Indonesia kan biasanya suka ada pameran, Hmm. pameran mesin kan. Biasanya di kota-kota tuh ada pameran, jadi dikenalin mesin-mesin. Nah, di situ kesempatan buat kita kayak gimana mesinnya, terus cara kerjanya gimana. Terus sekarang kan nggak kayak dulu kita harus ke perpustakaan dulu buat nyari ilmu. Kita coba search di YouTube, terus tutorialnya kayak gimana kita pelajari. Itu kan sekarang lebih mudah dibandingin yang dulu gitu. Kita harus ke perpustakaan nyari buku kan. Tapi kan ini sekarang kan lebih mudah gitu. Jadi kalau masalah survei susah gitu, gimana caranya? Ya itu kan bisa banyak di medsos, bisa banyak lah. Nah, oke, sekali lagi, Bang. Itu mah si mesinnya, cara kerja mesinnya yang lain. Ya. Nah, balik lagi ke yang dulu, yang Mas Rangga itu di sablon, itu teh sablonnya susah di teknisnya, apa di bisnisnya? Di teknisnya sama bisnisnya. Karena Nah, gini, dulu tuh saya nggak punya basic bisnis. oke. Yang saya pikirin tuh bisnis itu kita punya modal gede, beli mesin canggih, kita balik modal. Itu. Bayar orang, balik modal. Iya. Ternyata pas saya pelajari lebih dalam itu, ternyata sekarang bisnis itu harus banyak dipelajari dari manajemen keuangannya, terus cara pemasaran gimana, target konsumennya. Kalau saya kan pertama usaha tuh target konsumennya bukan daerah Majalengka, tapi luar Majalengka. Kenapa luar Majalengka? Jadi kalau kita targetnya di daerah sendiri, itu nanti kalau misalkan kita bersaing ke luar daerah, kita ngerasa nggak pede. Hmm. Kita ngerasa takut duluan. Wah, di luar kita Betul. kayak gini.
Makanya Hmm, yang pertama itu targetnya keluar. oke. Mau misalkan masuk grup DTF luar negeri kan. Hmm, DTF luar negeri kan banyak yang share-share, oh ternyata DTF luar negeri kayak gini nih karakternya nih. hmm, Terus DTF Indonesia kayak gini nih karakternya. Nah, hmm, gimana sih keluar dari karakter kayak kedua itu? hmm, Nantinya kan orang luar bisa penasaran ke kita kan. Itu kan hmm. sebuah peluang. Karena Ah, jujur aja eh, kemarin tuh waktu bulan kemarin tuh ada orang Kanada hmm. dia mau beli teknik raster saya itu seharga 300 juta. Loh, terus? Tapi saya Ini visual system ini. nggak saya jual soalnya kedepannya kan karena DTF itu apa sensitif banget kan. Kalau kita nggak punya teknik sendiri itu udah hancur harga. Oh, kata Mas Doni jual. Kenapa tadi? Alasannya? Karena nanti kalau ini bisa hancur harga gitu. Iya. Karena Nah, DTF kan udah kita konsumen kan udah nggak ngelirik lagi kan maksudnya udah DTF ini udah. Tapi kan kalau misalkan kita beda pasti sedikitnya ada lirik gitu. Oh ini hmm, beda nih. Konsumen bisa bertahan gitu. hmm. Oke, oke, oke. Kalau saya jual aja, Kang. Nah, kenapa? Coba ditulis di komen kenapa harus dijual. Itu alasannya kan Mungkin karena masing-masing. Kanada, Kang Gary. Enggak, Karena nanti Kanada. biar itu aja, biar si yang penonton ini nulis nih. Silakan apa alasannya. Coba jangan asal jual-jual, harus ada alasan. Kang Rangga juga dijual, enggak dijual ada alasannya. Nanti kita kita berbagi insight lah ya. Nah, Mas, itu tadi Om Rangga tadi kan disurvei. Berarti survei ini bukan cuma untuk si alatnya aja kan ya. Survei bisnisnya juga harus disurvei, benar nggak Mas? Nah, bisnisnya harus disurvei. Nah, mungkin karena kita sudah berbisnis sekarang gitu, Om Breng pun udah berbisnis sekarang, ini tidak terlalu susah mungkin ya untuk disurvei si bukan disurvei ya, diperhitungkan mungkin ya di segi bisnisnya, keuangannya, bagaimana balik modalnya kapan dan lain-lain itu ya. Itu bukan Om Rangga. Iya. Soalnya kan dulu tuh baru dari tahun 2020 sampai awal tahun sekarang Hmm. itu jujur karena nggak tahu gimana cara nge-manage bisnis Heeh. walaupun orderan banyak tapi toko nggak berkembang-kembang tetap Hmm. aja kayak gitu. Nah karena wah kayak gimana terus ada teman di Bandung saya ke sana ngobrol-ngobrol kayak gini ternyata bisnis itu nggak gampang ada Hmm. tekniknya biar usaha kita tuh makin berkembang. Nah di situ oh ternyata bisnis nggak gampang gitu ya nggak harus mentingin tekniknya gimana terus DTF-nya harus kayak gimana tapi dari segi Ya. keuangan juga harus dipentingin. Jadi banyak itu ya, banyak apa, banyak sektor yang harus kita Ya, pelajarin ya, bukan cuma cara teknik DTF doang ya, tapi ada keuangan, iya, ada manajemen, itu ya mereka ya. iya. Nah, gitu, gitu, gitu. Oke, oke, oke. Ah, kita ada waktu sebelum bahas yang lain, masih 5 menit lagi nih. Om Breng, ada lagi pertanyaan? Atau udah ada bayangan lah? Atau Cukup maksudnya dulu sih. cukup dulu? Cukup aja dulu. Ya. Well, ini 15 menit ke depan kita akan bahas lagi tentang istilah yang sangat keren sekali. Sekarang itu adalah sablon digital plastisol katanya keluar lagi itu kemarin ada yang nyolek saya. Nah, jawaban saya Om Raka, ini saya kan ini itu ada yang nyolek saya kan. Nah, saya bilang sablon digital ini sablon digital plastisol kalau sablon itu menurut Wikipedia itu kan saringan gitu. Jadi harus ada saringannya menurut saya kan utama itu. Terus kenapa sih nggak bilang digital print gitu kan? Nah ini saya harus ini kan juga DTF itu maksudnya kan digital print menurut saya. Terus uh, plastisol yaitu
tintanya kan bukan plastisol. Nah, mungkin ini bisa kalau menurut Om Rangga sendiri yang sekarang pemain ya DTF gitu ya. Gimana tuh fenomena digital plastisol, apa? Sablon digital plastisol. Kalau saya jujur ya, eh, saya nggak pernah bilang kalau DTF itu sablon. Nah, oke. Karena Sama emang berarti ya. saya nggak pernah berani bilang sablon DTF. Soalnya emang sablon sama DTF itu beda arti. Kalau sablon kan ada digesut, Cetak saring. ya, Cetak sari, saring. ya, ada saringan. Nah, Kalau DTF kan digital printing gitu kan, dia transfer film gitu kan. Kalau ada orang yang bilang digital plastisol itu tandanya orang itu kurang ilmu. sesat. Kurang ilmu, ya, ya. Itu Nah, itu tandanya kenapa orang bisa kayak gitu? itu orang itu nggak pernah pede sama produknya sendiri. Nah, ini bisa jadi kemungkinannya kayak gitu ya. Sebenarnya dia tahu mungkin ya, benarnya ya. Iya, karena Tapi, gini, kalau saya kan ada konsumen menilai misalkan sablon DTF saya kayak gini, misalkan di plastisol atau apalah, tapi saya nggak pernah ngeklaim, wah ini DTF saya DTF digital plastisol atau apalah. Tapi saya lebih jujur ke konsumen, ini DTF saya kayak gini. Nggak ada gimmick-gimmick yang lebay kayak gitulah. Karena kalau kita semakin gede gimmick, justru makin jelek cita toko kita tuh. ah, Jadi apa adanya aja. Kalau misalkan kita pede DTF, ya udah DTF misalkan karena DTF itu jelek, ya makanya jangan sampai DTF kita tuh jadi jelek gitu. Wush. Langsung live jeda teman-teman. Murah gitu ada. Kayak nu nyantet ya, bisa selesai. Karuhun, Gitu. karuhun. Karun. Gitu. Kalau Om Makanya- Breng bagaimana Om Breng? Kalau saya justru saya nggak ngerti sama sekali itu. DTF plastisol itu nggak ngerti sama sekali. Jadi kalau menurut saya sih orang jualan itu bebas. Tapi kalau kita jualan bala-bala ngomongnya jualan gehu kan itu beda produk gitu. Makanya Iya, tapi jawabnya terakhir itu terserah sampean Mas. Yang penting konsumen saya senang. Nah gitu. Wah ini udah beda kata aku. Aku kan nggak balas lagi. Aku juga nggak anti DTF ya karena saya Mas. Oh ini udah beda kalau kayak gitu kata aku. Jadi nggak balas lagi. Kita digital Hello. Nah jadi gitu. Jadi teman-teman seperti itu ya dari tanggapan ini jadi bukan takutnya kalau saya yang bilang nih karena saya pro manual gitu mah. Nah ini kan yang bilang ini adalah memang spesialis DTF gitu dan Om Rangga ini memang ya digital lah ya digital cuma bukan digital plastisol. Tapi kalau digital printer kan bisa. maksudnya masih oke. Tapi jangan sampai ngambil istilah dari sablon manual. Jangan istilah sama manual karena beda itu. Soalnya kan udah jelas sablon manual kan caranya kayak gini udah beda jalur lah. Jadi jangan ngambil kata-kata dari sablon manual. Kalau digital plastisol kayak gimana gitu. Nah itu tadi kita udah bahas Mas. Nanti kita akan pembicaraan ini kita akan share di YouTube ya. Jadi kita kalau balik lagi nih agak ini lagi. Nanti pantengin aja. Jadi nanti Taringcast ini akan live. Mas Rangga juga jangan sekali ya, karena ini baru dua topik dong, sampai 1 jam nih, 2 topik. Nanti siap ya kalau saya undang lagi ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Nah ini nanti kita akan hari Kamis dan hari Minggu, insya Allah jamnya jam 9 sampai jam 10 ya. Jadi jangan telat teman-teman, ini 1 jam. Nanti kita akan upload juga di YouTube ya. Jadi kalau balik lagi lainnya ke situ nanti nggak beres-beres. Nah, oke, Mas. Mungkin ini karena 10 menit terakhir, nanti setelah jadi kebiasaan di taring sini nanti kita akan bacain konklusi selama 5 menit. Nah, di 5 menit terakhir ini
Eh, tapi sebelum itu dari Mas Breng ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya nih? Gimana Kak Giri ini barusan? Oh, ada pertanyaan lagi nggak? Atau yang mau kita bukan pertanyaan atau yang mau kita diskusikan? Sebenarnya saya masih belum terlalu dapat ini ya untuk yang saya DM-in kemarin itu kan Giri. Jadi Mhm. mungkin saya akan cari referensi lagi soalnya Ya. masih sangat hangat itu mesin Heeh, dan heeh. belum banyak referensi juga di YouTube belum ada bahkan. Mhm, mhm, Nah, ini dia baru seminggu ini mhm, eh, di Amerika gitu di bagian mana gitu dia expo pameran dan mhm. belum banyak katalognya di negara-negara lain gitu. Ah, Dari China itu memang dia nembak pasarnya itu mungkin Amerika dan Eropa dulu mungkin ya, tapi saya hmm. belum tahu jelasnya. Untuk ketersediaan tinta juga itu seperti apa, penjelasan Belum juga tintanya saya ya. juga belum dapat. Nah itu. Nah, itu jadi mungkin sambil nunggu-nunggu mungkin Iya, gitu. iya, iya. Soalnya bahasanya China gitu. Tapi Ya, kalau yang saya ini sih ke depan kita akan bertemu satu zaman yang akan seru banget. zaman seru lagi. Seru banget itu. Iya, Iya, iya. saya pikir ketika ketika ada seorang investor yang bisa mendatangkan itu mesin dan eh, teknik marketing yang bagus, itu dia akan Berpotensi. menjadi monster yang sangat besar di industri ini yang melahap kita-kita yang kecil-kecil ini kalau kita menutup mata. Itu Betul. aja sih, Kang Geri. Ya, 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 ya. Sip. Oke. Eh, gitu Mas Rangga ya jadi akan ada monster katanya. Ya, tapi itu balik lagi mungkin tahapannya masih yang kita bahas tadi ya, ke survei dulu ya Mas Rangga ya. Ke survei itu Iya, masih iya. survei. Maju put pantang mundur. Ya, ya, oke. Nah, yang terakhir nih, eh menurut teman-teman sendiri, bagaimana ke depannya si sebelum manual? Ya. Silakan, Om Rangga. Tadi Mas Breng. Kalau sablon manual itu nggak akan mati ya, pasti bakal terus. Cuman kalau sablon manual kan kesininya tuh berkembangnya di alat semakin mudah gitu. Bukan tergantikan tapi lebih mudah. Hmm. Jadi nggak ada yang namanya tergantikan. Jadi sablon manual itu tambah ke sini nambah ringan gitu prosesnya. Tapi nggak ada yang gantiin. Tapi nggak ada yang gantiin. Kayak istri. Ada istri. Haha, masuk Oke. itu barang. Kalau Mas Breng bagaimana? Kalau saya ini aja sih. Mungkin ya sama tadi, tapi kalau untuk pembaruan dari produk-produk lain itu maksud saya selain sablon manual untuk kaos itu Hmm, kita harus apa ya mengikuti ya, ya. Oh, artinya berarti kita tidak bisa melawan teknologi ya. Kita harus ikut selancar. Eh, tapi kita juga, menurut saya sih, kalau saya pribadi, ya memang kita harus punya, tetap punya apa ya, spesialisasi ya, mungkin ya. Jadi mungkin di Mas Rangga pun mungkin kalau ada yang manual ya bisa juga mungkin ya kan bisa dileparkan atau kumaha ya. Tapi Ya. orang-orang melihat bahwa ini digital gitu kan, itu lebih enak sih untuk dimainkannya gitu ya. Nah, kalau buat saya sih manual benar tidak akan tergantikan dan kita tergantung kita memainkannya sekarang agak berbeda sama kayak zaman dulu. Mungkin gimana sih value-nya kita naikkan gitu ya dengan ini. Terus kalaupun ada nanti yang digital, yang DTF, kita tetap terima karena itu adalah bagian dari menu lain gitu ya. Nah, nanti ada misalkan si monster itu ada, nah nanti saya tinggal, nah saya nggak perlu beli mesinnya, saya tinggal maklun ke Ombreng.
Ngambek. Nah, itu dia. Iya, jadi Itu juga pasti butuh pasar. iya gitu. Jadi ada yang biasanya fokus. Kalau nggak salah, kayak fokusnya fokus itu aja produksi. Nah, yang lain bagian balik lagi kalau semua butuh calo, ya kan? Eh, well, sudah 5 menit terakhir, teman-teman. Jadi eh, kita akan kasih konklusi yang kita bicarakan diskusinya. Diskusinya ternyata dua topik saja sudah sampai 1 jam ya. Kerasnya Mang Rangganya, wah luar biasa ya. Nah, oke, saya ini udah dicatat saya nih. Jadi biar ada, tapi kalau catatan saya salah tolong direvisi ya, Mang Rangga sama Mas Breng. Ya, siap. Nah, Siap, siap. jadi yang pertama itu kata Mas Rangga tuh, jadi DTF tuh tadinya tuh memang mengakui jelek, cina, kata Mas Rangga sendiri. Dan ternyata Mas Rangga melihat eh, kekurangan itu bukan sebuah beban, tapi adalah sebuah peluang di sana. Nah, peluang itu Mas Rangga ulik dengan ber berpegangan pada kata usaha. Ya, kalau usaha itu ya harus berusaha. Kalau tidak berusaha jangan ngomong berusaha, jangan berusaha. Akhirnya berusaha itu dan menjadikanlah suatu DTF yang bagus di pasaran dan itu adalah positioning yang beda dari yang lain dan itu adalah positioning dari Origami sendiri ya. Sampai situ benar omongan saya Mas Rangga. Ya, benar. Benar ya. Nah, dari situ juga tidak cuma tentang bagus sebuah produk, mau itu misalkan origami bagus bagus si DTF-nya, tapi kalau tidak ada kenyamanan di sana, itu tetap aja konsumen tidak akan repeat dan repeat ya. Itu bukan ini saya nulis soalnya kenyamanan susah didapat kata Mas Rangga, bener nggak? Iya, benar. Iya, benar. Pokoknya kalau saya salah langsung di ini ya. Kalau saya nyerocos salah langsung. Ini saya tulis nih. Nah, terus bedanya apa? Bedanya adalah Mas Rangga ini DTF stokastik. Stokastik itu adalah dotnya tidak umum dan berantakan. Dan ini pernah mau dibeli sama orang Kanada harga 300 juta dan tidak dijual sama Mas Rangga. Walaupun di bawah pada komen jual. Ah, Oke, nah terus dari Om Breng sendiri, Om Breng ini insya Allah rencana akan membeli sebuah mesin DTG Monster terbaru. Amin, Oh, Pak. amin, amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Amin. Karena Om Breng sendiri ini melihat kita tidak bisa kita harus mengikuti teknologi ya. Kita harus mengikuti teknologi, jangan anti teknologi selama itu ada peluang dan eh, tidak cuma cukup untuk punya duit dan tidak cuma cuma punya duit dan kita langsung beli dan itu mesin usahakan jalan karena Mas Rangga sendiri pernah punya uang 50 juta nih itu langsung tidak jadi apa-apa bangkrut karena tidak ada ilmu di sana. Jadi Nah, pengalaman, bagi pengalaman itu di share tadi ya. Jadi pertama kita harus survei dulu. Jadi survei dulu, harus paham dulu apa itu mesinnya, apa itu bisnisnya, mau bisa sebelum manual dicari tahu dulu. Karena sekarang ini tidak mau ada pameran atau kita masuk ke komunitas ya, kita cari-cari dulu di sana. Nah, selain itu juga harus juga dilihat segi bisnisnya karena kata Mas Rangga bisnis itu nggak gampang gitu ya. Kalau gampang KB jadi pebisnis gitu ya. Nah ya, jadi tidak eh, apa jadi nggak cuma teknik aja, kita harus belajar juga keuangan, marketing dan manajemen gitu. Nah, oh satu lagi terakhir adalah sablon digital plastisol. Jadi menurut tadi Mas Rangga sendiri yang orang digital, jadi tidak ada itu sablon digital plastisol. Itu adalah kalau yang disebut gitu berarti orang yang kurang ilmu karena itu sablon itu beda dengan
DTF gitu ya. Kalau sablon itu adalah ya bahasa juga cetak saring. Jangan menggunakan istilah sablon manual di DTF demi demi mendapatkan gimmick-gimmick gitu, yang itu malah justru akan menjatuhkan DTF sendiri gitu. Iya. Itu ya, jadi eh, jadi menurut saya ya, kalau misalkan menjual ya carilah value-nya apa yang menjadi positioning kita, bahwa DTF itu ya memang bagus gitu, karena memang ada buktinya itu brand-brand luar juga pakai DTF kan, Mang. Sekarang itu yang bermerek kan. Nah, gitu. Begitu, Om Rangga. Ada yang salah tidak konklusi saya? Tolong di Udah. ini kan Oh ya, aman? tambahan Kang. Oke, siap. Jadi yang orang yang klaim digital publisher itu karena gini, dari segi hand feel. Oke. Oh. Nah, jadi kan ada tuh bahan baku yang ditulisnya itu hand feel kayak plastisol. Nah, mirip plastisol ya. Ya. Jadi orang yang vendor DTF malah ngebuat DTF itu DTF plastisol atau digital plastisol. Jadi aja maksudnya terlalu berlebihan. Nah, makanya saya tuh pernah penasaran satu brand yang ngeklaim kayak gitu. Terus saya beli produknya, terus saya review, bikin konten gitu. Toko itu ya, saya cuma ngasih pembelajar aja, Edukasi ya. edukasi bahwa ya udah kita DTF ya udah DTF aja, nggak usah tambahin apa atau kalau sampai ngambil kata dari manual gitu, udah DTF aja gitu. Kalau konsumen udah ngerasa jelek ke kita ke DTF, ya udah kita buktiin dengan hasilnya. Nih DTF kita kayak gini nih. Kalau konsumen ngerasa puas, pasti balik lagi. Kalau misalkan konsumen gak balik lagi, berarti kita harus lebih belajar lagi. Oke. Jadi katakan kebenaran itu walau pahit lah ya. Benar. Oke, Om, ini kita udah jam 10 lebih. Kayaknya kita akan ditutup dengan silakan statement dari terakhir dari Mas Rangga dulu deh terakhir. Closing statement. Terus berusaha, jangan banyak gimmick, jangan banyak lebay. Kita jadiin kelemahan kita sebagai peluang. Kalau misalkan peluang itu susah dicari, ya udah kita terus berusaha karena kita orang pengusaha. Jadi harus terus berusaha. Oke, silakan Om Breng terakhir dong closing statement. Om Breng. Gimana ya? Saya bukan Terserah. expert apa-apa ya. Rapopo. Ya, terus berinovasi. Terus masih. Stay relevan. Apa? Stay relevan. Stay relevan. Terima kasih, thank you pisan. Ini saya tidak ada alat yang ketuk tangan sendiri lah. Oke, teman-teman terima kasih yang sudah hadir. Ini kita akan live lagi di Minggu ya, insya Allah dengan bahasan yang berbeda. Mungkin bisa lagi Mas Rangga lagi karena ini baru 2 ya. Nanti kita akan siapa, nanti pantengin aja. Terima kasih Om Rangga, nuhun pisan. Mas Breng, thank you pisan ya. Ini seru banget obrolan kali ini. Hatur nuhun, semoga Allah membalas dan semoga apa yang kita bicarakan ada yang kita bisa bawa ya buat bisnis teman-teman sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Geri, Mas Rangga.